Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang cara memilih software payroll yang cocok untuk perusahaan Anda. Kenapa waktu implementasi payroll berbeda-beda dari vendor yang satu dengan yang lainnya? Ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Pada dasarnya, software itu ada 2 tipe, yaitu software paket dan software custom. Untuk membuat software custom, diperlukan pengumpulan data dari customer. Nah, pada saat pengumpulan data inilah sebetulnya yang bisa terjadi kesalahpahaman antara business analyst dengan user. Nah, kesalahpahaman ini sebetulnya yang menyebabkan pada saat implementasi software itu ada beberapa fungsi yang tidak ikut serta di dalamnya atau softwarenya tidak lengkap, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk membuat software tersebut. Bisa 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sedangkan software paket, softwarenya itu sudah jadi. Dan pada saat akan melakukan instalasi ke customer, tinggal melakukan perubahan setting di sana. Nah, jadi software paket relatif lebih cepat dibandingkan software custom. Selain perbedaan dari sisi waktu implementasi, apakah ada sisi lain yang cukup signifikan yang berimbas ke vendor sebagai penyedia solusi dan pelanggan sebagai pemakai akhir? Biasanya permasalahannya adalah di support. Karena kalau kita lihat dari software custom, setiap customer itu softwarenya mempunyai versi yang berbeda-beda. Apa sih akibat dari versi yang berbeda-beda ini? Bagian support itu akan menguasai misalkan perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Dan support B menguasai perusahaan D, E, dan F. Nah, pada saat si support A ini cuti misalkan, maka tidak bisa digantikan oleh support yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak menguasai software di perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Jadi masalahnya adalah di support. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah tentang update versi. Kita tahu bahwa payroll itu ada kaitannya dengan pajak. Kalau peraturan pajak itu berubah, maka harus diubah juga softwarenya untuk disesuaikan dengan peraturan yang baru. Kalau versinya berbeda-beda dari satu customer ke customer yang lain, maka kita harus melakukan perubahan untuk sebanyak customer yang ada. Kalau customernya cuma 5, gampang. Apa yang terjadi kalau customernya lebih dari 20? Itu memakan waktu yang cukup lama. Masalah yang kedua terjadi dengan perubahan teknologi. Kalau komputer itu sudah lebih cepat, maka software yang ada sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan komputer yang ada, sehingga harus dilakukan upgrade. Nah, upgrade ini juga susah karena setiap customer mempunyai versi yang berbeda. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak, sepertinya paket adalah pilihan yang paling tepat buat pelanggan. Selain itu, hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat membeli software? Ya, sebetulnya antara paket dengan custom itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa paket adalah yang paling baik. Contohnya seperti misalkan perusahaan outsourcing. Untuk perusahaan outsourcing tidak bisa menggunakan paket karena penggajiannya sistemnya berbeda-beda sesuai dengan di mana karyawan itu diletakkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita memutuskan untuk membeli software. Yang pertama, berapa banyak customer yang sudah dimiliki oleh vendor tersebut. Kalau vendor tersebut masih mempunyai jumlah customer yang kecil, itu akan sulit karena dia belum menguasai benar bisnis proses yang ada. Pengalaman di Andal pada saat kita mempunyai customer di atas 100, kita baru mengetahui tentang hal-hal kecil yang ada di payroll. Nah, dengan jumlah pelanggan yang lebih banyak lagi, maka kita akan tahu lebih banyak lagi tentang detail di dalam bisnis proses payroll itu. Yang kedua, user juga harus tahu kemampuan software yang akan dibeli. Terutama fungsi software harus ditunjukkan pada saat presentasi. Pada saat kita melakukan custom dulu, pada saat user itu mengatakan fitur ini bisa apa enggak, kita selalu jawab bisa.
Nah, tetapi pada saat kita melakukan implementasi, ada fitur-fitur tertentu yang tidak ikut diimplementasikan. Kalau memang software bisa membantu pekerjaan menjadi efisien, kenapa masih banyak perusahaan memilih menghitung gaji secara manual? Biasanya masalahnya adalah biaya. Untuk membeli software itu perlu investasi yang cukup tinggi. Nah, kalau jumlah karyawannya itu di bawah 150, maka per kepalanya menjadi mahal. Yang kedua, tentang resiko. Kita membeli software dengan investasi yang tinggi, kita bisa juga melakukan kesalahan pemilihan software sehingga software itu nggak bisa dipakai. Oke, artinya biaya menjadi kendala untuk sebagian perusahaan pada saat membeli software. Bagaimana Andal Software memberi solusi atas masalah ini? Tentunya dengan sewa itu akan jauh lebih baik kalau untuk perusahaan yang jumlah karyawannya di bawah 150. Sedangkan untuk jumlah karyawan yang di atas 150, skema sewa akan menjadi lebih mahal. Jadi menurut saya, kalau perusahaan itu jumlah karyawannya di bawah 150, sebaiknya sewa. Nah, untuk menyewa software ini ada dua macam, yaitu sewa di mana software itu dipasang di tempat customer, dan yang kedua, software itu dipasang di cloud. Wah, ternyata sistem sewa menarik juga ya Pak. Boleh tolong menjelaskan lagi mengenai kelebihan ketika menggunakan sistem sewa? Sistem sewa itu sangat menarik karena di dalam sistem sewa itu tidak ada investasi yang besar karena tidak harus membeli software. Nah, kemudian yang kedua, return on investment-nya juga bisa dihitung. Berapa lama software tersebut akan kembali. Kemudian yang ketiga, kita mengubah dari capital expenditure ke operation expenditure. Jadi kalau misalkan kita sudah tidak memerlukan software lagi, maka software tersebut bisa dihentikan sewanya. Nah, yang keempat, risiko investasinya lebih kecil. Di penjelasan sebelumnya, Bapak menyebutkan konsep sewa berbasis cloud. Bagaimana dengan kerahasiaan data gaji? Apakah user masih bisa mengontrol data, layaknya data tersebut disimpan di kantor sendiri? Nah, kalau sewa sistem cloud, biasanya itu ada 3 macam di cloud itu, yaitu SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 2 hal saja, SaaS dan PaaS. Nah, kalau SaaS konsepnya adalah kita menyewa software. Ciri-ciri dari SaaS ini, software tersebut berbasis web. Dan kalau ingin menggunakan, kita harus login di web tersebut. Sehingga data semua customer yang software SaaS ini dijadikan satu. Sedangkan kalau PaaS itu customer seperti mempunyai server sendiri, sehingga disebut sebagai Virtual Private Server atau VPS. Dengan VPS ini, maka user dapat mengontrol data-datanya. Nah, Andal memilih konsep PaaS karena kami merasa bahwa kerahasiaan data itu perlu dikontrol oleh user sendiri. Pak, ini pertanyaan terakhir tentang harga. Sangat mudah bagi saya untuk mencari software melalui internet, tetapi anehnya tidak ada harga software yang ditampilkan pada masing-masing website dari vendor. Apakah memang harga software tidak bisa ditentukan di depan? Ya, hal ini kami menyadari bahwa dulu kami menggunakan konsep yang sama dengan yang lain. Kami tidak pernah menerbitkan harga. Nah, setelah saya pikir-pikir lebih jauh, seharusnya harga software itu bisa ditampilkan di website. Kenapa? Karena kita harus memberikan harga yang sama untuk setiap customer. Layaknya seperti supermarket dan toko kelontong. Kalau kita ke supermarket, harganya udah pasti segitu. Kalau kita nggak cocok dengan harganya, maka kita nggak jadi beli dengan barang itu. Tapi kalau di toko kelontong, kalau harganya menurut saya kemahalan, saya bisa tawar. Tapi kan tidak semua orang bisa menawar.
Jadi kadang-kadang si customer itu merasa harganya ketinggian, ada yang bisa lebih murah dan sebagainya. Saya pikir Anda pilih yang mana, harga yang tetap atau harga yang bisa ditawar. Informasi detail tentang sewa bisa di-download di proposal pada link di sebelah ini. Atau Anda bisa ikut training dengan mengklik tombol di bawah ini. Terima kasih telah mendengarkan.